Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih di hari yang baik dan cerah ini. Perkenalkan, kami dari kantor hukum dan kurator ARB Law Firm. Saya sendiri Arif Budiman, SHMH CRA, ditemani juga oleh Muhammad Bentar SH dan Kang Rian, beserta teman-teman dari ex-karyawan PT Bentara Sinergis atau kita singkat PT Best Finance. Kedudukan kantor hukum kami ada di wilayah domisili hukum di Kota Bandung. Ya, baik, terima kasih. Saya sampaikan ada beberapa hal yang memang kami sampaikan terkait dengan kegelisahan rekan-rekan dari ex-karyawan ini mengenai pesangon, yang dimana saya jabarkan dulu sedikit bahwa perusahaan PT Best Finance ini di masanya sebagai perusahaan multi finance terbesar se-Indonesia. Kami ditunjuk oleh beberapa rekan ex-karyawan, kurang lebih ada 152 ex-karyawan, yang dimana kedudukan teman-teman karyawan ini ada di se-Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Gitu. Jadi 152 orang ini tersebar, dan yang hadir hari ini kurang lebih ada 10 sampai 11 orang mewakili dari 152 orang. Oke, saya sampaikan bahwa PT Best Finance dalam likuidasi ini likuidasi terjadi pada saat di tahun 2023. Karena situasi kondisi akhirnya PT Best Finance tersebut dalam likuidasi terjadi pembubaran. Namun sebelum pembubaran ini, bahwa hak-hak pesangon yang harusnya tersampaikan dan diselesaikan sampai dengan hari ini 14 September 2024 belum terbayarkan. Nah, ini variatif dari teman-teman ex para pekerja ini, 152 orang ini. Ada yang sudah menunggu sampai 3 tahun, ada yang sudah menunggu 2 tahun, ada juga yang menunggu sampai 1 tahun. Gitu. Artinya ini masih ada gantungan utang PT Best Finance dalam likuidasi terhadap ex para karyawan. Total semua yang belum dibayarkan itu ada 368 ex karyawan PT Best Finance dalam likuidasi. Nah, adapun yang dapat kami sampaikan, kami sudah jalankan beberapa upaya hukum yang sudah kita jalankan. Mulai dari jatuh kuasa ke tim kami, 152 orang itu memberikan kuasa di bulan Mei 2024, ya. Jadi dari mulai situ kita sudah maraton. Namun sebelumnya teman-teman karyawan pun sudah menanyakan beberapa kali, baik itu langsung ke pemegang saham ataupun ke manajemennya. Namun sampai dengan Mei 2024 tetap belum ada penyelesaian secara tuntas dan lunas. Akhirnya di bulan Mei tersebut, teman-teman karyawan, ex-karyawan dari 152 orang itu memberikan kuasa kepada kami. Nah, dari mulai Mei sampai dengan hari ini, ada beberapa upaya hukum yang sudah kami lakukan. Pertama, kita sudah bersurat juga, 1, ke para pemegang saham. Itu sudah beberapa kali kita sampaikan surat permintaan klarifikasi dan menanyakan mengenai kewajiban pembayaran pesangon. Kedua, ke tim likuidator. Sama, kita juga sudah menanyakan. Sampai dengan hari ini pun dengan tim likuidator kita terus komunikasi untuk penyelesaian mengenai pesangon. Yang ketiga,
kita sudah memberikan surat juga, melayangkan surat memohon bantuan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Keempat, kita sudah memberikan surat juga ke OJK dan APPI. Namun dari semua surat yang ada respon hanya satu. Nah, artinya ini hanya satu yang responsif, yaitu dari OJK. Namun OJK pun sama, bahwa mereka memberikan tools bahwa ini penyelesaian melalui likuidator, karena pembubaran PT sudah dilakukan di 2023 ya. Nah, yang saya ingin jelaskan dan pertegas bahwa kami dari tim kuasa hukum bersama rekan-rekan ex para karyawan PT Best Finance dalam likuidasi, satu, kami memohon bantuan ke Kementerian Tenaga Kerja, khususnya Ibu Menteri, Ibu Ida Fauziah, karena sampai dengan hari ini pesangon ini belum ada penyelesaian. Saya minta untuk dimediasi langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja. Yang kedua, dalam perjalanannya bahwa tim likuidator ada rencana untuk penyelesaian mulai dari bulan Agustus sampai dengan September. Namun di Agustus tidak ada pembayaran, di September sampai dengan hari ini belum. Artinya kita meminta, ini masih ada waktu kurang lebih 2 minggu ke depan, dari tim kami bersama rekan-rekan ex para karyawan meminta paling telat selambat-lambatnya akhir September harus sudah dibayarkan. Saya pertegas kembali, saya tujukan juga kepada para pemegang saham, harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan utang pesangon yang belum dibayarkan. Jadi 2 minggu ke depan kita lihat ada itikat baik penyelesaian atau tidak. Saya harap dari teman-teman, dari rekan-rekan tim likuidator bisa fasilitasi. Saya jabarkan ke belakang bahwa PT Best Finance dalam likuidasi ini pembubaran melalui RUPS. Jadi likuidasi ini ada 2. Pertama RUPS, kedua bisa melalui pengadilan. Nah, PT Best Finance dalam likuidasi ini pembubaran melalui RUPS. Artinya pertanggungjawaban likuidator ini ke para pemegang saham. Nah, saya minta para pemegang saham melek dan harus bertanggung jawab seluruhnya. Jadi jangan sampai kasihan para keluarga yang di rumah dari ex para karyawan. Kita sedikit ilustrasi, dari 152 orang, taruhlah satu orang ini 4 keluarga. 4 kali 150 ada 600 orang yang menunggu untuk penyelesaian pembayaran. Ini demi keadilan, demi kemanusiaan yang harus diselesaikan. Karena sesuai dengan aturan undang-undang bahwa hak-hak upah dan yang lainnya harus didahulukan. Artinya ini harus disegerakan untuk penyelesaian. Yang berikutnya, saya meminta kepada para pemegang saham, kita tangan terbuka, sangat terbuka untuk segera diselesaikan. Dalam perjalanan, tim likuidator sudah verifikasi mengenai pesangon. Angkanya pun sudah ditetapkan. Dari tim kita dan rekan-rekan karyawan tidak ada tawar-menawar mengenai pesangon. Jadi karena ini masih proses likuidasi, bukan pilot, permintaan dari para karyawan meminta untuk semua dibayarkan 100%, sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Jadi tidak ada negosiasi mengenai pembayaran pesangon dari sisi jumlah. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan, kami beri waktu 2 minggu ke depan sampai dengan akhir bulan. Mohon dengan sangat para pemegang saham dibantu oleh tim likuidator untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban mengenai pesangon para ex karyawan, khususnya yang 152 orang. Ya, jadi sekali lagi, apabila dan jika memang di September ini tidak ada pembayaran,
saya pastikan kami akan melakukan upaya hukum yang lainnya. Ya, bisa kita langsung datang ke rumah para pemegang saham, ataupun bisa kita membuat laporan pidana, karena dalam perjalanan kita pun sudah mendaftarkan gugatan di bulan Juni PHI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kita majukan ada 3 orang, itu mewakili dari 152 orang. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami beri waktu 2 minggu ke depan. Saya harap hati terbuka dari para pemegang saham, tolong dengan sangat, karena ini menyangkut demi keadilan, demi kemanusiaan, demi hajat hidup orang banyak. Ya, sekali lagi tolong harus segera dibereskan dan harus segera didahulukan. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman media. Mungkin nanti ada tambahan dari rekan kami, ataupun nanti ada perwakilan dari para karyawan PT Best Finance dalam likuidasi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Ini ada tambahan? Pada intinya, mohon izin, pada intinya seluruh karyawan Best ini pernah berkontributif, pernah juga berjasa terhadap masa kejayaan Best pada waktu itu. Tapi sekarang ketika Best sudah likuidasi, masa sih gitu kan, para pemegang saham ataupun dalam hal ini likuidator gitu kan, tidak memperhatikan kesejahteraan mereka gitu kan, yang memang pada porsinya itu ada haknya gitu kan. Oke, terima kasih lah sementara itu. Bu Adel mau ada? Baik, terima kasih. Ada perwakilan dari teman-teman karyawan? Saya Adelina. Saya bergabung di Best Finance itu sejak bulan Maret 2008. Dan saya diakhiri masa kerja saya itu di Juni 2023. Saya berkontribusi 15 tahun, bahkan lebih setelah itu pun masih diminta untuk membantu. Saya harap pemegang saham memperhatikan hak-hak kami, seperti kami juga sudah memperhatikan kewajiban kami ketika kami menjadi karyawan sesuai dengan tuntutan manajemen. Jadi, tolong perlakukan dengan seimbang hak-hak kami kepada Bapak Beni Wenas, Bapak Ardi Salim, Ibu Belinawati Budiman, Bapak Yohanes Gunawan, Bapak Edi Hartono, beserta beberapa keluarga yang menjadi pemegang saham di Best Finance. Tolong perhatikan hak kami. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman? Cukup? Oke, sekali lagi saya pertegas dari tim kuasa hukum para karyawan PT Best Finance dalam likuidasi. Kita beri waktu, mudah-mudahan di September ini benar-benar terselesaikan semua. Karena sekali lagi saya pertegas bahwa hak upah dan lainnya harus didahulukan. Ya, jadi 2 minggu ke depan mudah-mudahan tangan terbuka, hati terbuka, semuanya menyelesaikan. Karena kasihan, jujur, kami dari tim kuasa hukum yang mengontak kami bukan hanya para karyawan, tapi para keluarganya, istrinya atau suaminya atau anaknya menanyakan kepada kami mengenai kapan pesangon ini harus dibayarkan. Jadi saya punya beban tanggung jawab segera untuk dituntaskan. Mohon dengan sangat sekali lagi ke pemegang saham dan dibantu oleh tim pelaksana, tim likuidator, karena sejauh ini tim likuidator komunikasi saya anggap sangat baik. Mudah-mudahan bisa diselesaikan benar-benar di September. Jika di akhir September ini memang tidak diselesaikan, kita pastikan akan menempuh upaya hukum yang lainnya. Terima kasih dari tim kuasa hukum bersama rekan-rekan para karyawan. Saya tutup, cukup sekian. Selamat sore. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, mohon izin bertanya terkait dari permasalahan tersebut. Apakah dari pihak
PT BES tersendiri istilahnya udah ada itikat baik gitu, baik membayarkan secara berapa persen dulu kepada karyawan yang tadi yang 152 orang. Apakah mungkin secara udah ada itikat baik dibayarkan secara cicil berapa persen ataupun gimana gitu Pak? Oke. Udah ada itu mungkin? Sedikit saya jelaskan ya. Jadi dari total yang memberikan kuasa kepada kami 152 orang itu variatif. Ada yang sudah dibayarkan sebagian atau berapa persen, ada juga yang memang belum dibayarkan sama sekali. Jadi ini variatif. Makanya tadi kami sampaikan bahwa dari 152 orang ex-karyawan ini ada yang sudah menunggu 3 tahun. 3 tahun ini mungkin ada yang sudah dibayarkan sekian persen. Ada juga yang memang Belum sama sekali. Misal baru 1 tahun dia dikeluarkan untuk PHK, sampai hari ini belum dibayarkan. Itu jadi ini variatif. Dan memang dari 152 orang ini semua di berbagai wilayah, senasional, se-Indonesia. Mulai dari Kalimantan, Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, sampai dengan Jawa Tengah. Dengan berbagai jabatan. Dengan berbagai variatif dari jabatan masing-masing. Ya. Mungkin dari pihak PT BES tersendiri udah memberikan alasannya atau belum gitu Pak mengenai penahanan hak dari ex-karyawan gitu. Ya, jadi gini, saya sampaikan sebetulnya pasca kemarin pembubaran atau likuidasi di bulan Agustus atau September 2023, pada saat itu ada satu aset yang dijual, yang dilelang atau dijual, ya. Nah, salah satu aset ini untuk kebutuhan atau kewajiban yang harus diselesaikan kepada para karyawan hanya sebagian gaji saja yang dibayarkan, tunggakan gaji saja yang dibayarkan. Selebihnya nggak ada pesangon yang dibayarkan dari aset yang sudah dijual. Seharusnya tim likuidator ataupun sebagai penanggung jawab pemegang saham memprioritaskan dari penjualan aset tersebut didahulukan untuk pesangon para ex-karyawan. Sampai hari ini dari penjualan itu masih tidak ada sama sekali dari sisi pesangon ya. Gitu. Itu pun hanya tunggakan gaji hanya berapa miliar kalau nggak salah. Berapa? Sekitar 1 sekian miliar. Dari total itu dijual double digit itu berapa puluh miliar. Ada lagi? Jadi ada batasan 2 minggu batas waktunya Pak. Kalau lebih misalkan dari 2 minggu itu tindak apa yang lakukan? Oke. Flashback sedikit, di bulan Juni kita sudah melakukan yang namanya gugatan hubungan industrial PHI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu memang yang kita majukan 3 orang mewakili 100 dari 152 orang. Satu tujuannya, apabila dan jika memang ketika sudah diputus tidak ada penyelesaian, saya pastikan kita teruskan maju untuk permohonan PKPU atau pilot. Satu itu. Kedua, jika September ini tidak ada pembayaran, ada dalam undang-undang bahwa apabila pengusaha tidak membayarkan pesangon, saya pastikan itu masuk laporan pidana. Ya. Ketiga, upaya hukum yang lainnya, saya minta audiensi, baik dengan para pemegang saham atau dengan Kementerian Tenaga Kerja. Negara harus hadir ketika ini menyangkut hajat hidup orang banyak demi kemanusiaan. Jangan dilihat dari 152 orang. Di belakang 152 orang ini kurang lebih 1 orang ada 4 keluarga. 1 istri, suami, mungkin anak 2. 4 kali 150 dan 600 orang. Kalau di total dari 368 itu kurang lebih 1.200 menunggu pesangon untuk dibayarkan. Ya, jadi memang saya pastikan yang namanya pencari keadilan pasti kita berupaya terus melakukan upaya hukum yang lainnya. Total karyawan BES sendiri berapa ratus orang? Oke. Di zaman dan di masa jaya PT BES Finance dalam likuidasi ini kurang lebih sampai 5.000. Ya. Kurang lebih tersebar secara nasional 150 hampir 200 cabang waktu itu. Hampir. Ya. Jadi terjadi 2019 sampai dengan 2023 itu PHK besar-besaran. Dan ini sudah mencakup masalah nasional. Masalah nasional.
Karena gini, kenapa ini dibubarkan atau likuidasi? Karena sebelumnya di bulan Juli Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha. Ketika sudah mencabut pilihannya antara likuidasi atau pilot, mungkin para pemegang saham melalui RUPS melakukan likuidasi. Kenapa likuidasi? Saya memandang bahwa likuidasi itu antara utang dan aset, ini lebih besar aset. Makanya saya sampaikan, saya tegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai pesangon. Ya. Harus dibayarkan 100%. Terkecuali kalau memang jatuh pilot. Ya. Kalau masih dalam ranah likuidasi, karena ada selintingan bahwa ini ada negosiasi kembali mengenai pesangon, tidak bisa. Karena ini sudah diverifikasi semua oleh teman-teman, oleh rekan-rekan tim likuidator, angkanya sudah cocok semua. Jadi tidak ada tawar-menawar, tetap harus dibayarkan full 100% sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh para rekan-rekan tim likuidator bersama tim kuasa hukum. Internasional mungkin mengetahui masalah ini, Pak. Bagaimana? Kalau di luar Indonesia, maksudnya internasional mengetahui masalah ini? Ini masih skup nasional. Nasional. Jadi sebarannya ini memang sudah nasional karena cabang pun bukan puluhan, udah ratusan. Jadi inilah sisanya yang memang sampai sekarang yang tadi saya sampaikan sudah menunggu. Ada yang sampai 3 tahun, bayangkan 3 tahun. Ya, 2 tahun. Jangankan 2 tahun, 3 tahun. Yang namanya keluarga di rumah pasti menunggu dan menanyakan. Kan gitu. Itu pesangonnya sendiri berbeda, Pak ya? Berbeda-beda. Beda-beda karena variatif. Karena yang tadi Variatif. saya sampaikan ini dari mohon maaf, dari sisi jabatan yang dari 152 orang ini ada dari yang mulai General Manager, area marketing, area collection, Supervisor. staff, sampai dengan ke cleaning service. Ini campur, ini semua ada, gitu. Mungkin Pak izin satu lagi mengenai dari awal ketika ini kan PHK-nya bisa dikatakan serentak ya Pak ya untuk PHK-nya Bertahap. atau ada Bertahap. ada berapa tahap Pak kira-kira Pak untuk PHK-nya tersendiri gitu? Sejak 2018 bertahap. Bertahap sampai kemarin 2002. Itu 2023. 2023. Akhir Juni 2023. Itu terakhir PHK dari Juli. Dari pihak PT itu apakah sudah flashback lagi ke belakang, sudah memberikan kejelasan maksudnya di PHK-nya gimana? Karena kan mungkin di awal ketika sebuah karyawan masuk kan ada kontrak begitu Pak. Apakah tiba-tiba hanya di PHK tersebut ataukah alasannya dengan habis kontrak sudah diperpanjang atau gimana itu Pak? Alasannya karena situasi kondisi perusahaan internal ya. Jadi saya jelaskan dulu bahwa perusahaan tersebut PT BES dalam likuidasi ini sebelum COVID pun sudah terjadi penyusutan. Artinya ini ada masalah di dalam. Ya. Jadi sebelum COVID pun ini sudah terjadi penyusutan. 2018 saya pikir ini belum COVID. Baru mulai COVID itu 2020 kurang lebih. 2020 Ya. awal. 2020 awal. Jadi sebetulnya karena situasi kondisi perusahaan yang saya pastikan mungkin dari sisi keuangan akhirnya penyusutan. Gitu. Jadi penyusutan kalau dibilang berapa kali ya mulai dari 2019 itu. Ya. Mungkin sudah beberapa kali sepanjang 2019 sampai 2023 gitu. Berarti puncaknya di tahun 2023 gitu. Puncaknya 2023 pada saat dilikuidasi. Usahanya dicabut. Izin usaha dicabut di bulan Juni-Juli ya. Juni 2023. Juni 2023. Terus pembubaran di Agustus atau September awal. Saya lihat di akta ini September awal. Di hari yang cerah ini khususnya kita melakukan preskon di Kota Bandung. Kebetulan kedudukan kantor kami ada di Kota Bandung. Terakhir sebelum kita tutup, bahwa saya minta sekali lagi apa yang sudah kita jabarkan baik dari tim kuasa hukum dan perwakilan dari ex para karyawan PT BES Finance atau PT Bentara Sinergis dalam likuidasi, saya mohon dengan sangat satu kepada pemegang saham untuk membuka hati untuk segera menyelesaikan tunggakan pesangon yang belum dibayarkan, khususnya ke 152 orang ya yang ada kuasa di kami gitu ya. Yang kedua, saya mohon dengan sangat sekali lagi ke rekan-rekan, ke tim likuidator, mohon dengan sangat untuk menjembatani, menyelesaikan
Sisa pesangon, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah direncanakan di bulan Agustus tidak terrealisasi, saya minta di September ini bisa diselesaikan dengan tuntas, paling selamat-lambatnya di akhir September. Cukup sekian dari saya. Selamat sore, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.